Kisah diawali dengan seorang pria yang akan pulang ke rumahnya. Saat akan membuka pintu, ia mendapat telepon dari seorang wanita. Ia mengatakan bahwa temannya yang bernama Rendelok sudah meninggal. Mendengar hal itu, pria ini langsung masuk untuk mengambil berkas dan sebuah kunci di dalam brankas. Kunci tersebut lalu ditancapkan ke dadanya, hingga akhirnya terjadi ledakan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan keluarga Luke yang akan pergi ke rumah baru mereka. Ibunya bernama Nina dan ketiga anaknya bernama Tyler, anak pertama, Kinsey anak kedua yang hobinya menggambar, dan anak bungsunya bernama Bodhi. Dia selalu mengabadikan setiap tempat yang dia lewati. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mampir ke toko es krim. Dan Bodhi bertemu dengan seorang pria bernama Rufus. Sementara di dalam, pegawainya yang bernama Scott memberikan es krim gratis sebagai ucapan selamat datang. Ditambah lagi ternyata keluarga Luke sangat terkenal di kota ini. Singkatnya, mereka sampai di rumah keluarga Luke. Rumah ini diberikan secara turun-temurun dan diberi nama Key House atau rumah kunci. Mereka ditunggu oleh paman Duncan, lalu mengajak mereka semua untuk masuk ke rumah ini. Terdapat perpustakaan dan juga barang-barang yang antik di sini. Tyler terdiam saat melihat sebuah pintu yang memiliki bentuk yang unik. Singkatnya, Tyler pergi keluar untuk merokok. Tidak lama, Kinsey datang dan berkata, jika ayah mereka masih ada, maka Tyler tidak akan berani untuk merokok. Di sini Tyler merasa bersalah karena sebelum ayahnya meninggal, mereka sering bertengkar. Setelah itu, Kinsey mengajak Tyler untuk selfie dan mengirimkan kepada ibunya. Hal itu membuat Nina langsung teringat akan masa lalunya saat bersama dengan suaminya yang bernama Rendelok. Tidak lama datang seorang pria bernama Sam dan ingin bertemu dengan Rendel karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Tapi Rendel menyuruh Sam untuk membahasnya nanti saja. Tapi Sam tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya dia langsung menembak kaki Nina. Di sini Sam ingin Rendel memberitahu rahasia tentang Key House, tapi Rendel bilang dia tidak tahu apapun. Setelah itu, Rendel berniat akan mengambil pistol milik Sam, tapi yang terjadi malah Sam menembak Rendel sampai meninggal. Di luar, Tyler tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Scene kembali ke masa sekarang. Sore harinya, Bodhi melihat sebuah sumur tua, lalu masuk ke dalam. Setelah itu, Bodhi lalu memfoto sumur tersebut, tapi hasilnya malah masuk ke dalam sumur. Dan anehnya, tidak lama setelah Bodhi membalikkan badannya, dia langsung terkejut karena tiba-tiba saja foto tersebut sudah ada di atas sumur. Karena penasaran, Bodhi mencoba untuk mengatakan halo dan bertanya apakah yang di dalam sumur adalah gemannya. Tapi tiba-tiba ada jawaban dari sumur tersebut. Are you my echo? Yes. Tentu saja hal tersebut membuat Bodhi langsung ketakutan. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Nina dan Duncan yang sedang mengobrol. Tidak lama Tyler datang dan bilang bahwa Bodhi ketakutan karena mendengar suara wanita dari dalam sumur. Setelah itu mereka semua melihatnya, tapi tentu saja mereka tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Duncan bilang kalau dirinya sudah lama tidak menyimpan kuncinya karena sumur ini sudah tercemar oleh air laut dan tidak ada orang di dalamnya. Di sini Bodhi mencoba untuk menjelaskannya, tapi percuma saja, mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Bodhi. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat mereka sedang sarapan karena hari ini hari pertama Tyler dan Kinsey masuk sekolah yang baru. Tidak lama Duncan datang untuk pamit pulang, tapi dia berjanji akan kembali lagi, lalu memberikan kunci rumah kepada Nina. Sebelum pulang, tidak lupa Duncan memberikan jari tengahnya pada rumah ini. Tapi ternyata Bodhi melihatnya. Duncan bilang kalau dirinya sedang berpamitan dengan cara yang baru. Bodhi pun menirunya dengan berkata, "Aloha." Aloha!
Sementara itu saat di sekolah, Kinsey mendengar bahwa akan ada pesta dan Veda menyuruh Eden untuk mengajak murid yang baru. Eden pun setuju dan akan mengajak Tyler, tapi tidak akan mengajak Kinsey karena mungkin dia akan mengacaukan pestanya. Singkatnya, terlihat Kinsey yang sedang makan siang sendirian. Berhubung hari ini hari pertama sekolah, jadi Kinsey belum mendapatkan teman. Tidak lama Scott datang untuk menemani Kinsey makan. Setelah itu Scott mengajaknya untuk datang ke acara yang dia buat bersama teman-temannya. Tapi di sini Kinsey menolaknya. Sementara itu terlihat Body yang sedang makan, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan. Karena penasaran, Body kembali ke sumur dan bertanya apakah ada orang di dalam. Tidak lama seorang wanita yang ternyata bernama Dodge, dia menjawab bahwa dirinya adalah Gemma dari Body dan Body pun telah membangunkannya. Wanita ini bertanya apakah Body sudah menemukan kunci, tapi jelas saja Body tidak tahu kunci apa. Dodge selalu menjelaskan bahwa di rumah ini dipenuhi dengan banyak sekali kunci ajaib. Ada kunci yang bisa membuatmu menjadi hantu, dan juga kunci yang bisa merubah penampilanmu. Dan yang paling terbaik adalah kunci yang bisa membuatmu pergi kemana saja. Semua kunci itu terbuat dari emas dan memiliki 6 lingkaran yang saling terikat. Dan cara untuk menemukannya, Body harus mendengar bisikan dari kunci itu. Tapi kunci itu akan memanggil orang yang sangat dianggap istimewa. Setelah itu, Body berniat akan menceritakannya kepada Kinsey. Tapi Kinsey tidak ingin mendengarnya karena dia ingin mandi. Tidak lama Body mendengar bisikan dari gelang milik Kinsey. Saat dibongkar, ternyata di gelang itu terdapat sebuah kunci. Kemudian Body bilang bahwa dirinya ingin es krim. Setelah itu Body memasukkan kunci tersebut ke sebuah pintu. Hingga tiba-tiba ternyata benar saja. Sekarang Body ada di toko es krim. Hal itu membuat Body merasa tidak percaya. Hang on. Saat Body kembali, tidak lama Kinsey keluar dari kamar mandi. Dan dia langsung marah ketika melihat gelang miliknya sudah hancur. Body lalu bilang kalau dirinya menemukan sebuah kunci ajaib di gelang milik Kinsey yang dapat membawa kita kemana saja. Tapi jelas saja hal itu membuat Kinsey tidak percaya dan menyuruh Body untuk membuktikannya dengan membawanya ke Menara Eiffel. Saat Body mencobanya, ternyata dia tidak berhasil. Dan Kinsey pun langsung mengusir Body dari kamarnya. Out of my room! Tidak lama setelah itu, Body kembali mendengar bisikan dari dalam wastafel dan berhasil mendapatkan kunci kedua yang terdapat 2 wajah dan cermin. Setelah itu Body kembali ke sumur dan bilang bahwa dirinya berhasil menemukan kunci kemana saja. Dia berhasil pergi ke toko es krim, tapi Kinsey tidak berhasil pergi ke Menara Eiffel. Dan ternyata kunci itu hanya bisa digunakan melewati pintu. Sementara di Menara Eiffel tidak ada pintu sama sekali. Itulah sebabnya kenapa Kinsey tidak berhasil. Setelah itu Body bilang bahwa dirinya berhasil menemukan kunci yang terdapat cermin. Wanita ini bilang kalau kunci itu bisa membuatmu melihat orang yang sudah meninggal dan menyuruh Body untuk menunjukkan kunci itu kepada ibunya. Show it to your mom. Setelah itu Body langsung mencoba kunci itu pada cermin yang ada di pintunya, sambil bilang bahwa dirinya ingin bertemu dengan ayahnya. Tapi ternyata tidak berhasil. Tiba-tiba ada sebuah lubang kunci di cermin, dan Body langsung memasukkan kuncinya hingga tiba-tiba dia melihat dirinya sendiri. Body langsung terkejut saat melihat dirinya yang sedang tersenyum dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Tapi Body tidak berani untuk masuk, dan tidak lama ibunya pun datang. Dan hal itu membuat ibunya merasa aneh. Karena penasaran, ibunya langsung masuk ke dalam dan melihat banyak sekali dirinya karena sebuah ilusi optik. Ketika mencoba untuk memegangnya, tiba-tiba saja cermin itu memecah dan membuat ilusi semakin banyak. Hal itu membuat Nina terjebak di dalam cermin dan terus memanggil Body untuk menolongnya. Body langsung pergi ke sumur untuk meminta bantuan.
Tapi tiba-tiba Bodi dibuat terkejut melihat wanita itu ada di hadapannya. Wanita ini akan membantu Bodi asalkan Bodi memberikan kunci kemana saja. Setelah mendapat kunci, wanita ini bilang bahwa di cermin akan membuat siapapun masuk ke dalam penjara dan akan terjebak selamanya sampai mati. Dan ternyata wanita ini telah berbohong kepada Bodi karena ia ingin mendapat kunci kemana saja. Dan si wanita itu pun langsung pergi meninggalkan Bodi. Di sini Bodi melihat sebuah tali lalu mengambilnya. Setelah itu Bodi meminta bantuan kepada kakaknya bahwa ibunya terjebak di dalam cermin. Di sini Tyler mendengar suara dari ibunya dan berniat akan menolongnya. Tapi sebelum itu tubuh Tyler diikat dengan tambang, lalu langsung masuk ke dalam. Di dalam Tyler dan ibunya saling memanggil satu sama lain. Tapi setiap kali kaca itu retak akan membuat ilusi mereka semakin banyak. Tyler menyuruh ibunya untuk memejamkan mata dan mengikuti suaranya. Akhirnya mereka berhasil bertemu. Setelah itu Tyler menyuruh untuk menarik mereka berdua. Kinsey lalu bertanya apa yang baru saja terjadi. Bodi lalu menjelaskan bahwa di rumah ini terdapat banyak sekali kunci ajaib. Tapi di sini tiba-tiba ibunya langsung terdiam dan lupa segalanya, seperti tidak terjadi apapun. Meskipun mereka sudah menjelaskan semuanya, tapi tetap saja ibunya tidak mengerti, dan hal itu membuat mereka bertiga merasa bingung. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat Sam yang sedang di dalam penjara dan mendapat kunjungan dari seseorang yang mana itu adalah si wanita yang ada di sumur tadi, yang ternyata bernama Dodge. Di sini Kinsey kembali bertanya kepada ibunya tentang kejadian semalam. Tapi percuma saja, ibunya tidak ingat apapun. Dan ternyata hal itu membuat Kinsey merasa tidak percaya dengan kejadian tadi malam, karena dia pikir itu semua hanyalah sebuah halusinasi. Setelah itu Bodi menunjukkan kembali kunci cermin kepada Kinsey. Kinsey terkejut ketika yang ada di cermin adalah sosok Kinsey yang jahat. Dan sekarang Kinsey percaya bahwa yang terjadi adalah nyata. Tidak lama Tyler datang dan langsung mencabut kunci itu. Kinsey lalu bertanya kemana kunci yang Bodi ambil dari gelangnya. Bodi bilang kalau kunci itu sudah hilang, dan Kinsey menyarankan jika Bodi menemukan kunci yang lain tolong jangan diambil, karena itu sangatlah berbahaya. Setelah itu mereka berdua berangkat ke sekolah dan sudah dijemput oleh teman Tyler yang bernama Harvey. Di sini Harvey sangat kagum dengan rumah mereka. Dia pernah mendengar ada seorang wanita yang pernah masuk ke rumah ini, dan saat keluar dia menjadi tidak waras. Dan sekarang wanita itu ada di rumah sakit jiwa. Tapi tentu saja mereka berdua tidak percaya dengan cerita tersebut. Sementara itu Bodi menggunakan senjata mainannya untuk berjaga-jaga karena mendengar suara dari kamar mandi. Dan ternyata itu pamannya. Di sini Bodi sadar bahwa senjata yang digunakan tidak akan mampu mengalahkan musuh. Oleh karena itu Bodi berniat akan mengambil pedang. Tapi tiba-tiba Bodi kembali mendengar suara bisikan dari dalam pintu. Dan ternyata suara itu berasal dari dalam penyedot debu. Akhirnya Bodi berhasil menemukan kunci ketiga yang berbentuk kepala. Tapi sekarang dia hanya memiliki 2 kunci, karena 1 kunci sudah diambil oleh Dodge. Di waktu yang sama ada seorang wanita yang datang ke rumah. Wanita ini adalah ibunya Rufus yang bernama Ellie. Di sini Ellie memberikan sebotol tuak buatan Amerika kepada Nina. Dia sengaja datang ke sini karena Rufus sedang bekerja mengurus lahan di rumah ini. Ellie bilang bahwa Randall adalah temannya saat masih di sekolah. Mendengar hal itu, Nina langsung teringat pada foto milik suaminya. Ellie bilang foto ini diambil saat mereka sudah lulus dari sekolah. Tiba-tiba Nina mendapatkan telepon, tapi di sini Ellie teringat akan sesuatu dan langsung pamit untuk pulang. Sementara itu terlihat Bodi yang sedang mencoba kunci ketiganya, tapi ternyata tidak berhasil. Di tempat lain, Dodge sedang makan seperti orang yang sedang kesurupan.
Tidak butuh waktu lama, semua makanan yang ada di atas meja pun habis. Setelah makan, dia pergi begitu saja dan tidak membayarnya. Dodge langsung pergi menggunakan kunci kemana saja untuk mencuri baju. Tidak hanya itu saja, dia juga pergi ke toko perhiasan untuk mencurinya. Sementara itu terlihat Kinsey yang sedang makan, dan dia mencoba untuk memanggil Tyler. Tapi Tyler malah mengabaikan Kinsey. Tidak lama Scott datang dan mengundang Kinsey bergabung dengan timnya untuk membuat film dan Eden yang akan jadi bintang utamanya. Di tempat yang sama, Nina datang ke sekolah dan bertemu dengan seorang guru bernama Joe. Dia adalah guru dari Tyler. Di sini Joe bilang bahwa Tyler sangat pintar, tapi orangnya pendiam. Dan hal itu membuatnya teringat pada Randall, yaitu suami dari Nina. Karena dulu Randall pernah sekolah di sini. Di sini Joe sangat sedih atas tragedi yang dialami oleh Randall bersama dengan teman-temannya. Dan hal itu membuat Nina langsung terdiam karena dirinya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Joe. Sementara itu, Bodhi datang ke toko alat perkakas untuk menanyakan tentang kunci ketiga. Pria ini bilang kalau kunci ini sangat ringan dari semua kunci yang pernah dia pegang. Setelah itu, pria ini lalu mengambil beberapa kunci yang sudah tidak dipakai. Tapi tiba-tiba Bodhi melihat sebuah lubang kunci di leher pria ini. Saat Bodhi akan memasukkan kuncinya, pria ini langsung berbalik badan dan memberikan kunci yang disimpan di dalam toples kepada Bodhi. Sementara itu, Ellie kembali datang ke Key House. Di sini Nina bertanya tentang tragedi yang menimpa Randall dan temannya. Di sini Ellie bilang dulu saat sudah lulus sekolah, mereka semua berpesta dan pergi ke sebuah gua yang ada di bawah laut. Tapi saat berenang ketika itu temannya meninggal karena tenggelam. Di sini Nina bingung karena suaminya tidak pernah menceritakan tentang kejadian ini. Ellie bilang mungkin saja karena Randall tidak ingin mengenang tentang kejadian tersebut. Di tempat yang sama, Bodhi masuk ke kamar sambil membawa sebuah perangkap dan berusaha untuk membukanya. Setelah berhasil membukanya, Bodhi langsung menutupnya dengan sebuah kain, lalu menaruh kunci di atasnya. Tidak lama Dodge datang dan langsung terkejut saat melihat sebuah kunci. Ketika akan mengambilnya, tiba-tiba saja ternyata yang terkena perangkap adalah bonekanya. Dia tahu bahwa kunci itu palsu dan Bodhi berniat ingin menjebaknya. Di sini Bodhi sangat marah kepada Dodge yang berniat ingin membunuh ibunya. Tapi Dodge mengancam Bodhi untuk mendapatkan kunci yang lain dan memberikan kepadanya. Back? I'm not gonna be so... Singkat waktu, malam pun tiba. Di sini Nina bertanya kepada Duncan tentang kejadian di masa lalu saat sedang bersama dengan Randall. Tapi Duncan tidak ingat apapun, seolah-olah semua ingatannya sudah dihapus. Sementara itu, Bodhi memberanikan diri untuk memasukkan kunci itu ke belakang lehernya. Hingga akhirnya Bodhi menjadi dua. Dan hal itu membuat Bodhi merasa aneh. Setelah itu Bodhi melihat ada sebuah kotak besar. Saat membukanya, kotak itu mengeluarkan cahaya dan juga suara. Sementara itu, Kinsey melihat Tyler yang baru saja pulang. Di sini Kinsey marah karena sekarang sifat Tyler menjadi berubah semenjak pindah ke rumah ini. Tapi tiba-tiba mereka melihat Bodhi yang berdiri seperti patung. Saat mendekatinya, tiba-tiba saja Bodhi keluar dari dalam kotak tersebut. Hey guys, you gotta come see this. Follow me. Setelah itu, Bodhi mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam kotak. Ternyata di dalam kotak ini terdapat banyak sekali mainan. Dan hal itu membuat mereka berdua merasa tidak percaya apa yang sedang mereka lihat. Bodhi bilang ini semua ada di dalam pikirannya, dan apapun bisa dia lakukan, bahkan rasa gembira bisa menjadi makhluk hidup. Setelah itu Bodhi mengambil kotak mainan dan memutarnya, sehingga tiba-tiba mereka berdua masuk ke dalam salah satu ingatan Bodhi tentang ayah mereka.
Di sini Kinsey mencoba untuk menyentuh ayahnya, tapi percuma saja karena ini semua tidaklah nyata. Karena ayahnya tidak bisa melihat ataupun mendengarkan mereka di sini. Ayah mereka sedang menceritakan sebuah dongeng kepada Body. Tidak lama mereka kembali ke kotak mainan dan langsung keluar dari dalam kotak tersebut. Kemudian Body mencabut kunci itu dari lehernya. Di sini mereka berdua masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Body menjelaskan itu semua karena kunci ini, dan Body menemukannya karena kunci ini berbisik kepadanya. Dan Kinsey yakin bahwa ayahnya sudah tahu karena gelang miliknya terdapat sebuah kunci. Setelah itu Tyler akan menyimpan kunci kepala karena tidak tahu kunci ini berbahaya atau tidak. Tapi Kinsey menolaknya karena Tyler sudah menyimpan kunci cermin. Oleh karena itu kunci kepala akan dipegang oleh Kinsey. Di tempat lain, Dodge mencari rumah Mark yang dulu ia telah membakar rumahnya sendiri. Setelah menemukan lokasi rumahnya, dia langsung pergi dan melihat rumah ini sudah hangus terbakar. Saat menemukan berangkas dan membukanya, tentu saja kunci tersebut sudah tidak ada. Marky Mark. You knew I'd be coming, didn't you? Saat keluar, datang 3 orang anak dan salah satu anak itu memakai kalung kunci miliknya. Anak ini bilang dia akan menunjukkan kunci miliknya asalkan anak itu menunjukkan fungsi dari kuncinya. Dengan polosnya, anak ini bilang bahwa kunci ini seperti korek api. Kemudian wanita ini menunjukkan fungsi kunci miliknya. Hingga tiba-tiba dia mendorongnya ke dalam pintu yang dibukanya. Sementara itu, Kinsey, Body, dan ibunya pergi ke pertandingan hoki Tyler. Tapi Tyler hanya duduk di bangku cadangan karena dia masih orang baru. Setelah selesai, mereka berniat akan pulang. Tapi Tyler menyuruh ibunya untuk pulang duluan karena dia akan pergi ke pesta api. Setelah ibunya pergi, Tyler melihat Kinsey bertemu dengan seorang pria. Pria ini mengira kalau Tyler adalah pacar Kinsey dan menghina Tyler karena hanya menjadi pemain cadangan. Hingga tiba-tiba Tyler memukuli pria itu. Setelah itu, Joe langsung memanggil Nina dan bilang kalau Tyler akan diskors dari tim hokinya. Scene kembali ke masa lalu. Ternyata Tyler dan Sam adalah teman baik saat masih di sekolah. Tyler bilang kalau dirinya selalu disalahkan oleh ayahnya, dan setiap bangun tidur dirinya selalu berpikir ingin membunuh ayahnya sendiri. Tyler juga bilang jika Sam ingin membunuh seseorang, maka jangan lupa untuk membunuh ayahnya. Dan perkataan itu selalu membuatnya tidak tenang. Singkat cerita, pagi pun datang. Di sini Kinsey berniat akan menggunakan kunci kepala untuk masuk ke dalam pikirannya, dan Tyler akan menemani Kinsey. Setelah itu, Kinsey langsung menggunakan kunci itu dan mereka berdua masuk ke sebuah mall. Tempat ini seperti toko ingatan yang ada di pikiran Kinsey. Setelah itu, Kinsey pergi ke ingatannya saat masih kecil bersama dengan ayahnya. Dan di sini ayahnya sedang menceritakan dongeng yang sama seperti Body. Tapi tiba-tiba mereka berdua kembali ke tempat saat Tyler sedang berkelahi. Tidak lama mereka melihat sosok yang mirip dengan Kinsey, tapi memiliki kuku yang panjang. Mereka langsung pindah tempat saat Kinsey dan Body yang sedang bersembunyi dari Sam yang berniat ingin membunuh mereka berdua. Hingga tiba-tiba muncul sosok Kinsey yang jahat menyerang Tyler. Tapi Kinsey berhasil menusuknya. Setelah itu mereka kembali ke kamar Kinsey. Di sini Tyler masih kesakitan setelah diserang oleh makhluk itu. Kinsey bilang makhluk itu adalah ketakutan yang ada pada dirinya. Sementara itu, Body kembali mendengar suara bisikan. Saat mengikutinya, Body mengamati sebuah lukisan. Dan akhirnya Body berhasil menemukan kunci keempat yang berbentuk tengkorak. Setelah itu, Body mencoba ke pintu yang terdapat bentuk tengkorak. Hingga Body pun berubah menjadi hantu dan dia bertemu dengan Tyler. Tapi tentu saja Tyler tidak bisa melihat ataupun mendengarnya. Setelah itu Body lalu terbang melewati hutan dan sampai ke pemakaman.
Di sini Body bertemu dengan kakek buyutnya yang bernama Chamberlain. Kakek buyutnya senang karena sekarang tempatnya punya penghuni baru. What are you doing here? Kemudian Body melihat Ellie yang sedang berjalan ke sumur, dan ternyata selama ini kunci sumur dipegang oleh Ellie. Di sini Ellie memanggil nama Lucas, tapi ternyata tidak ada jawaban. Lucas. Lucas. Sementara itu, Tyler melihat Body yang sedang tidur di lantai. Di sini Tyler panik karena Body tidak bernapas, sehingga tiba-tiba Body terbangun. Itu membuat Tyler langsung terkejut. Di sini Body bilang kalau dirinya berhasil menemukan kunci yang bisa membuatnya menjadi hantu dan bertemu dengan kakek buyutnya. Tentu saja hal itu membuat Tyler marah karena dia pikir Body sudah mati. Tapi Body bilang mungkin saja dirinya bisa bertemu dengan ayahnya setelah menjadi hantu. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil. Sementara itu, Kinsey akan pergi ke acara konser musik. Tiba-tiba Kinsey terdiam sambil melihat kunci kepala dan langsung pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Tyler semakin yakin kalau ayah mereka tahu tentang kunci tersebut. Tapi kenapa ayahnya tidak pernah bilang kepada mereka? Body bilang mungkin ayahnya lupa atau mungkin saja karena takut oleh Dodge. Sementara itu, saat Nina melihat buku tahunan milik suaminya, dia terkejut karena melihat simbol Omega dan langsung teringat pada Sam yang ternyata mempunyai simbol Omega di tangannya. Sementara itu, ternyata Kinsey menggunakan kunci kepala dan langsung masuk ke dalam sambil membawa tas. Tidak lama setelah itu, Kinsey kembali sambil menyeret tas miliknya yang berisi makhluk yang mirip dengan dirinya. Kemudian Kinsey menusuk makhluk itu dan langsung menguburnya. Tapi tanpa Kinsey sadari, ternyata Dodge melihatnya. Ternyata yang Kinsey kubur semalam adalah rasa ketakutan yang ada pada dirinya. Dan sekarang Kinsey tidak memiliki rasa takut pada dirinya. Oleh karena itu sekarang Kinsey lebih ceria dan juga percaya diri. Bahkan merasa kalau ini adalah dirinya yang sesungguhnya. Dan hal itu membuat ibunya merasa aneh melihat Kinsey yang sedang membuat sarapan dengan penampilannya yang baru. Bahkan Tyler merasa kalau Kinsey terlihat berbeda, tidak seperti biasanya dan terlihat lebih agresif. Bahkan saat di sekolah, Tyler terus bertanya apa yang terjadi pada Kinsey. Akhirnya Kinsey bilang bahwa dirinya sudah membunuh monster rasa takut yang ada pada dirinya, yang membuat Kinsey lebih tenang, merasa bahwa semua beban yang selama ini ada pada dirinya seketika langsung hilang. Dan tentu saja hal itu membuat Tyler marah karena Kinsey tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika rasa takut pada diri Kinsey hilang untuk selamanya. Tapi Kinsey tidak peduli karena dirinya merasa baik-baik saja. I finally feel good for the first time since he died. I'm not gonna kill my buzz. Sementara itu, Nina meminta bantuan kepada Ellie untuk bisa bertemu dengan teman lama suaminya, yaitu Erin dan juga Mark. Ellie bilang kalau Erin di rumah sakit jiwa karena mengalami kecelakaan dan sudah 20 tahun tidak berbicara. Sedangkan Mark sudah mati dalam kebakaran rumahnya. Ellie juga bilang bahwa dulu mereka sering bermain pingpong di basement rumah ini. Tapi ternyata Nina tidak tahu kalau di rumah ini ada ruangan basement. Akhirnya Ellie mengajak Nina untuk melihatnya. Tapi ternyata ruangan itu sudah ditutup. Hingga akhirnya Nina langsung menghancurkan temboknya. Setelah itu mereka berdua langsung masuk. Di sini terlihat Ellie yang sedang mencari sesuatu. Nina langsung bertanya tentang lambang Omega yang dibuat oleh suaminya. Tapi Ellie sendiri tidak mengingatnya. Di tempat lain, yaitu di rumah sakit jiwa, terlihat seorang wanita yang sedang duduk di kursi roda. Dan wanita ini bernama Erin. Di sini Erin mendapat kunjungan dari seorang wanita yang ternyata yang datang adalah Dodge. Di sini Erin merasa ketakutan, apalagi saat Dodge bilang jika Erin dan Max sudah mati.
Hal itu membuat Erin merasa takut sekaligus sedih. Tujuan Dodge bertemu Erin untuk mencari informasi tentang kunci ajaib, tapi dia tidak mendapatkan apapun karena Erin tidak ingin berbicara. Oleh karena itu, dia akan kembali lagi dengan membawa kunci kepala. I'll be back soon, Ozzy. Sementara itu, terlihat Body yang baru pulang sekolah dan bertemu dengan Rufus yang sedang membersihkan Keyhouse. Di sini Body bertanya tentang Lucas dan juga sumur tua. Rufus bilang kalau Lucas adalah cinta pertama ibunya, tapi sekarang dia sudah meninggal. Dan untuk sumur tua, ibunya melarang Rufus untuk tidak mendekatinya karena itu bukanlah tempat yang aman. Setelah itu, Body mencari informasi tentang Keyhouse. Ternyata Keyhouse adalah salah satu bangunan tertua di kota ini dan pernah dijadikan markas saat Perang Dunia Kedua. Hingga tiba-tiba Body dibuat terkejut saat melihat Dodge ada di buku tersebut dan bilang bahwa Body tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Bodhi, you can't protect them. Karena takut Dodge datang lagi, akhirnya Body menutup semua lubang kunci dengan permen karet. Sementara itu, terlihat Tyler yang sedang mencari kunci kepala di kamar Kinsey. Tidak lama Body datang dan bilang kalau kunci itu ada di dalam lemari baju Kinsey. Setelah mendapatkan kuncinya, Tyler pergi ke kamarnya dan melihat lubang kunci kamarnya terdapat permen karet. Body bilang kalau itu untuk mencegah Dodge datang kembali. Di sini Tyler bilang tentang Kinsey yang menghilangkan rasa takut pada dirinya. Mungkin saja bisa memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya juga. Di sini Tyler berniat akan memasukkan buku sejarah tentang kota ini. Tapi sebelum itu Body menyobek halaman yang ada sumur tuanya. Ternyata Tyler bisa tahu semua isi dari buku tersebut. Singkat cerita, sore harinya Kinsey mengajak Scott ke rumahnya. Di sini Scott bilang kalau dirinya sangat ingin sekali masuk ke rumah ini. Dan saat masuk ke dalam, Kinsey bilang bahwa tidak ada orang satupun di rumah ini. Kinsey lalu mengajak Scott ke kamarnya. Setelah itu Kinsey berniat akan menunjukkan sesuatu kepada Scott. Tapi di sini Scott mengira kalau Kinsey akan menciumnya. Ternyata Kinsey menunjukkan kunci kepala kepada Scott. Dan jelas saja hal itu membuat Scott langsung bingung dan mengira kalau ini hanyalah sebuah halusinasi. Tapi Kinsey mencoba untuk menenangkannya dan langsung membawa Scott untuk masuk ke dalam pintu. Dan lagi-lagi Scott buat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kinsey lalu menjelaskan kalau ini semua adalah ingatannya. Karena Keyhouse memiliki banyak sekali kunci ajaib dan salah satunya bisa masuk ke dalam pikiran. Kemudian Kinsey membawa Scott untuk masuk ke dalam pikirannya saat masih kecil. Dan hal itu membuat Scott langsung percaya bahwa ini adalah nyata dan bilang kalau ternyata sihir itu memanglah ada. Karena terbawa suasana, akhirnya Kinsey memberikan sebuah ciuman kepada Scott. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka berdua yang sedang mengobrol, tapi tiba-tiba mereka langsung terkejut dengan suara pintu yang sangat keras. Bodhi? Is that you? Dan Body sadar kalau Dodge sudah datang kembali. Hingga tiba-tiba mereka semua dibuat terkejut saat melihat satu persatu lampu mulai mati. Tidak lama Dodge muncul dan pergi ke dapur untuk membakar kompor menggunakan kunci api. Dan mereka bertiga langsung pergi ke dapur, tapi Body berhasil tertangkap. With double bubble and a tree branch. Setelah api itu padam, mereka baru sadar kalau Body tidak ada. Dan Tyler langsung mencarinya sampai keluar. Tapi dia langsung terkejut saat melihat kobaran api. Ketika mendekatinya, dia sadar kalau Body ada di dalam lingkaran api tersebut. Di sini Dodge terus memaksa Body untuk memberikan kuncinya. Tapi Body merasa heran kenapa dia tidak langsung merebutnya saja. Dan ternyata dia tidak bisa mengambil kunci itu begitu saja, karena harus Body sendiri yang memberikannya. Karena tidak mendapatkan kuncinya, Dodge selalu mengancam Body agar selalu hati-hati.
Setelah itu Dodge langsung pergi meninggalkan Body. Secara bersamaan api itu langsung padam dan Tyler langsung memeluk Body. Ternyata Dodge pergi ke penjara untuk bertemu dengan Sam dan berniat akan mengeluarkannya, tetapi dengan syarat harus menuruti semua perintahnya dan jangan pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dan Sam pun berjanji akan melakukannya dengan cara yang sangat baik. Kemudian Dodge langsung memberikan kunci api kepada Sam. But I can trust you. Di suatu momen tiba-tiba Tyler mendengar suara bisikan. Karena penasaran dia langsung mengikuti suara itu. Dan ternyata sudah ada Kinsey di ruangan tersebut. Suara itu berasal dari dalam piano. Saat membukanya akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kunci. Tidak lama Body datang dan merasa heran karena ternyata kedua kakaknya bisa mendengar suara bisikan tersebut. Setelah itu, Body melihat kuncinya dan bilang kalau dirinya pernah melihat lubang pasangan dari kunci ini. Body lalu menyuruh Tyler untuk mengambil sebuah kotak kecil yang ada di atas. Setelah diambil, Kinsey lalu memasukkan kunci itu dan membukanya. Ternyata isi dari kotak ini hanyalah sebuah kotak musik biasa dan beranggapan mungkin saja kotak ini sudah rusak. Tapi Body bilang kalau kita semua ditakdirkan untuk menjaga kunci ini agar tidak jatuh ke tangan Dodge yang berniat ingin mengambilnya. Oleh karena itu mereka akan membagi kuncinya. Di sini Kinsey akan menyimpan kunci kotak musik dan Body akan menyimpan kunci hantu dan juga kunci cermin. Sementara Tyler akan menyimpan kunci kepala. Dan sebelum menggunakannya mereka harus membahasnya terlebih dahulu. Tapi ternyata Kinsey tidak setuju dan bilang kalau kakaknya terlalu banyak mengatur dan menyuruhnya untuk diam saja. Tapi tiba-tiba saja Tyler tidak bisa berbicara. It's not like you're so above using the keys. Alright, very funny. Ternyata Tyler tidak bisa membuka mulutnya. Setelah itu dengan sengaja Kinsey menyuruh Tyler untuk menampar dirinya sendiri. Dan Tyler pun menampar dirinya sendiri. Tyler, slap yourself in the face. Dan sekarang mereka tahu fungsi dari kotak musik ini. Tapi saat Body mencobanya ternyata tidak berhasil karena Kinsey yang memasukkan kuncinya. Tyler lalu menutup kotaknya karena ini bukanlah mainan tapi senjata yang berbahaya. Dan jangan pernah menggunakan kotak ini sebelum kita membutuhkannya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Saat di sekolah terlihat Tyler sedang bersama dengan Veda dan juga Logan. Di sini Veda mengajak Tyler dan Logan ke rumahnya setelah pulang sekolah. Tapi Tyler meminta Logan untuk tidak datang agar dirinya dan Veda bisa berduaan. Logan bilang kalau Veda sebenarnya suka kepada Tyler. Setelah itu Tyler melihat Kinsey yang membawa kotak musik ke sekolah. Tentu saja hal itu membuat Tyler marah. Karena tidak seharusnya Kinsey membawanya ke sekolah. Karena yang harus Kinsey jaga adalah kuncinya, bukan kotaknya. Singkat cerita, Kinsey menunjukkan kotak musik itu kepada Scott. Setelah itu Kinsey langsung memasukkan kuncinya ke dalam kotak dan bilang Eden jatuh. Hingga akhirnya seketika Eden langsung terjatuh. Tapi di sini Eden berkata jika itu hanyalah lawakan agar semua orang yang sedang makan bisa terhibur dan semua orang langsung bertepuk tangan. Tidak lama datang seorang pria bernama Gabe. Di sini Gabe merasa heran apa yang baru saja terjadi dan berpikir kalau mereka berdua sedang membuat lawakan bersama Eden. Tapi Kinsey bilang kalau itu semua adalah nyata. Kita tinggal bilang pada kotak ini dan orang itu akan menuruti apa yang kita perintahkan. Dan Kinsey menyuruh Gabe untuk tidak bilang kepada siapapun. Karena penasaran, Gabe mencobanya dan berkata, Eden berdiri lalu naik ke atas meja dan melakukan gaya renang. Get on the table. Tentu saja hal itu membuat orang tertawa sambil merekamnya. Dan Scott menyuruh untuk berhenti karena itu sudah lebih dari cukup. Tapi Gabe terus saja melakukannya karena dia pantas mendapatkannya. Lagi pula Eden adalah orang yang paling jahat di sekolah ini.
dan dia juga tidak peduli kepadanya. Mendengar hal itu membuat Scott marah dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu Nina bertanya kepada Joe tentang kabar dari Tyler. Joe bilang kalau Tyler dan teman-temannya sedang sibuk mengumpulkan dana, dan Nina jangan khawatir karena dia ada di tempat yang terbaik. Di dalamnya Nina mendapatkan telepon dari sekolah Body dan bilang kalau Body membawa Martil ke sekolah. Ibunya lalu bertanya untuk apa membawa Martil ke sekolah. Body menjelaskan kalau itu semua untuk perlindungan. Tapi jelas saja ibunya tidak paham apa yang dikatakan oleh Body. Sementara itu Veda menunjukkan video dari Eden kepada Tyler yang menari di depan patung. Dan tentu saja itu membuat Tyler marah karena Kinsey sudah keterlaluan. Sementara itu saat Nina dan Body pulang ke rumah, tiba-tiba Nina mendengar ada seseorang ke dalam salah satu ruangan dan langsung menutup pintunya. Dan ternyata orang itu adalah Ellie. Di sini Ellie bilang kalau dirinya mengambil mainan milik Rufus yang tertinggal dan meminta maaf karena masuk ke dalam rumah ini tanpa izin. Tiba-tiba Nina langsung terdiam saat melihat luka di tubuh Ellie. Ellie bilang luka ini sudah ada sejak kecil saat dirinya terjatuh dari sepeda. Sementara itu Gabe mengantarkan Kinsey pulang ke rumahnya. Di sini Gabe merasa senang karena telah membuat Eden malu di hadapan banyak orang. Dan Gabe masih tidak percaya kalau Kinsey bisa mendapatkan kunci ajaib dan beranggapan kalau keluarga Kinsey adalah seorang penyihir. Setelah sampai di rumah ternyata Tyler sedang menunggunya dan meminta pada Kinsey untuk menyerahkan kuncinya karena kunci itu akan lebih aman jika Body yang menyimpannya. Tapi Kinsey tidak akan memberikannya. Di sini sikap Kinsey menjadi berubah karena sekarang tidak memiliki rasa takut pada dirinya. Dan hal itu membuat Tyler marah dan langsung pergi. Secara bersamaan Duncan datang dan langsung pergi kamar Body yang sedang menggambar sketsa rumah. Di sini Body bertanya apakah Paman Duncan masih ingat apa yang terjadi saat masih kecil. Duncan menjawab kalau dirinya tidak ingat semuanya. Body lalu bilang kalau dirinya pernah bertemu dengan Chamberlain. Ia mengatakan kalau ayah dan juga pamannya sering menggunakan kunci ajaib. Tapi ternyata Duncan tidak ingat tentang kejadian itu. Dan Body pun langsung memeluk pamannya. Sementara itu Nina datang ke rumah Joe. Di sini Nina bertanya tentang bekas luka suaminya yang terlihat sangat aneh. Tapi suaminya bilang kalau itu adalah luka bakar. Dan Ellie juga mempunyai bekas luka yang sama dengan suaminya. Tapi Ellie bilang luka itu akibat jatuh dari sepeda. Dan Nina merasa aneh bagaimana mungkin dua orang memiliki bekas luka yang sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nina berpikir kalau mereka berdua sudah bohong karena Nina yakin telah terjadi sesuatu pada mereka berdua. Tapi dia sendiri tidak tahu tentang bekas luka itu dan menyuruhnya agar tetap tenang karena Joe akan selalu ada kapanpun di saat Nina membutuhkannya. Sementara itu Kinsey melihat Scott yang sedang di luar. Scott bilang kalau baterai HP-nya lowbat dan ingin numpang untuk ngecas. Saat di dalam, Scott punya ide untuk menggunakan kekuatan dari kunci ajaib untuk melakukan kebaikan karena itu lebih bermanfaat. Kinsey pun setuju asal Gabe dan yang lainnya tidak tahu. Setelah itu Scott berniat akan pulang, tapi di sini dia melihat foto milik ayah Kinsey. Dan Scott kenal dengan ketiga orang yang tenggelam karena beritanya ada dalam artikel. Tapi ternyata di sini Kinsey baru tahu kalau teman ayahnya mati tenggelam. Sementara itu Nina pergi ke rumah Ellie. Saat sudah sampai ternyata Ellie tidak ada di rumah. Ketika akan pulang Nina bertanya pada Rufus soal mainannya yang tertinggal di Key House. Rufus bilang semua mainannya ada bersamanya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nina merasa yakin kalau selama ini Ellie telah berbohong. Seketika di mobil Nina mendapat pesan suara dari Joe. Di sini Joe bilang kalau dirinya menemukan sesuatu dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Di tempat lain, Kinsey menunjukkan foto ayahnya kepada Tyler. Kinsey bilang kalau ketiga teman ayahnya mati tenggelam. Mungkin itu alasannya kenapa ayah mereka tidak ingin kembali lagi ke Key House. Tiba-tiba mereka mendengar bisikan. Kemudian mereka mengikuti suara itu sampai ke kuburan dan menemukan sebuah guci. Kemudian Kinsey menghancurkannya. Mereka berhasil menemukan sebuah kunci yang berbentuk bunga.
Tidak lama mereka melihat sebuah pohon yang bercahaya, dan Kinsey langsung memasukkan kuncinya hingga tiba-tiba muncul banyak toples dari dalam tanah. Dan ternyata toples itu berisi ingatan masa lalu ayah mereka. Kemudian toples lainnya memperlihatkan sebuah kunci yang bisa merubah bentuk wajah. Tapi mereka langsung terkejut saat melihat toples yang berisi ingatan ayah mereka sedang mengajar salah satu temannya sampai mati. Dan sekarang mereka jadi tahu kalau ketiga teman ayah mereka tidak mati tenggelam, melainkan mati karena dibunuh. Dan karena hal itu Kinsey tidak percaya kalau ayahnya telah melakukan hal tersebut. Sementara itu Nina sampai di rumah Joe dengan pintu rumah yang terbuka. Saat masuk ke dalam, alangkah terkejutnya Nina saat melihat Joe yang sedang duduk dengan kepala yang terbungkus oleh plastik. Dan Nina langsung menelpon polisi. Joe. My friend's dead. Setelah itu Nina mendengar suara dari belakang rumah dan mendekatinya. Saat mendekatinya ternyata tidak ada apapun, tapi ternyata ada Ellie yang sedang bersembunyi. Dan film pun berakhir.